warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyam Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyam Bahri dengan NIM 105-851-101-320. Saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. Pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi komitmen bersama baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Capaian keberlanjutan pembangunan wilayah tentu saja bukan sekedar masalah trade-off antara tujuan ekonomi dan lingkungan. Kompleksitas isu dan masalah pembangunan menjadi tantangan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Isu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan segala kontroversinya, kesenjangan sosial, dan masalah kerusakan lingkungan menimbulkan biaya yang harus dibayar dari resiko pembangunan. Sebagai provinsi yang memiliki wilayah konservasi yang cukup luas, pencapaian pembangunan berkelanjutan di Jambi memiliki tantangan tersendiri. Jambi telah mengeluarkan dokumen strategi dan rencana aksi REDD Plus sejak tahun 2013 di mana aspek-aspek pembangunan berkelanjutan melalui penurunan emisi. Namun demikian, capaian program ini belum terlihat dengan nyata. Capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jambi masih terkendala dengan berbagai aspek sosial dan lingkungan. Sementara, masalah lingkungan seperti kebakaran, hutan dan lahan, konversi lahan untuk perkebunan masih menjadi isu utama lingkungan yang belum terintegrasikan dalam pembangunan di Jambi. Data yang digunakan adalah data sekunder runtung waktu time series selama tahun 2019 hingga 2012 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Data merupakan data tingkat kabupaten yang terdiri dari 21 indikator yang dikelompokkan atas 3 kelompok data, yaitu kelompok indikator pertama, pembangunan ekonomi, ada 8 indikator, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, persentase sektor sekunder dan tersier terhadap PDRB, persentase PDRB kabupaten terhadap provinsi, persentase pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, persentase rumah tangga yang memiliki pengeluaran per kapita tiap bulan kurang dari Rp200.000, serta persentase penduduk miskin. Kelompok indikator pembangunan sumber daya manusia ada 5 indikator, jumlah penduduk, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah indikator pembangunan infrastruktur, kelompok indikator, yaitu persentase jalan yang berstatus baik, rasio sekolah terhadap murid sekolah dasar, persentase rumah tangga yang memiliki jaringan telepon, persentase desa berlistrik, rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk, rasio tenaga kerja terhadap jumlah penduduk, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri, dan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum kemasan atau leding. Metode analisis data untuk menjawab penelitian pertama, yaitu menyusun model untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi, SDM, dan infrastruktur tiap kabupaten atau kota. Di Provinsi Jambi digunakan metode analisis komponen utama dilanjutkan dengan analisis faktor. Untuk menjawab tujuan kedua, yaitu perbandingan dan pemeringkatan kinerja pembangunan ekonomi, SDM, dan infrastruktur di tiap kabupaten atau kota di Provinsi Jambi, digunakan analisis deskriptif. Untuk menjawab tujuan ketiga, yaitu mengategorikan kabupaten atau kota di Provinsi Jambi menurut indikator pembangunan ekonomi, SDM, dan infrastruktur, serta menguraikan karakteristiknya, digunakan analisis gerombol atau cluster analisis. Kinerja pembangunan daerah, kabupaten, atau kota di Provinsi Jambi. Model pengukuran kinerja pembangunan atau kabupaten di Provinsi Jambi tersusun dari 5 indikator yang memenuhi syarat, yaitu besarnya PDRB per kapita, persentase sektor tersier, persentase PDRB kabupaten terhadap provinsi, persentase rumah tangga
yang memiliki pengeluaran per kapita tiap bulan kurang dari Rp200.000, serta persentase penduduk miskin di suatu kabupaten atau kota. Kemudian terbentuk dua faktor yang mewakili 74.878% keragaman dari kelima indikator awal tersebut. Model pengukuran kinerja pembangunan sumber daya manusia kabupaten atau kota di Provinsi Jambi tersusun dari 3 indikator awal yang memenuhi syarat, yaitu jumlah penduduk, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Kemudian terbentuk satu faktor yang mewakili 67.349% keragaman dari indikator awal tersebut. Model pengukuran kinerja pembangunan infrastruktur kabupaten atau kota di Provinsi Jambi tersusun dari 7 indikator awal yang memenuhi syarat, yaitu persentase jalan yang berstaf baik, rasio sekolah terhadap murid, persentase rumah tangga yang memiliki jaringan telepon, persentase desa berlistrik, rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk, persentase per 1.000 penduduk, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk per 1.000 penduduk, dan persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri. Kemudian terbentuk dua faktor yang mewakili 55.785% keragaman dari ketujuh indikator awal tersebut. Selanjutnya kinerja pembangunan ekonomi. Perekonomian Kota Jambi sangat menonjol dibandingkan kabupaten atau kota lain di Provinsi Jambi dikarenakan statusnya sebagai ibu kota provinsi yang menjadikan sebagai pusat kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian di kota ini ditopang terutama oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran, di mana nilai tambah dihasilkan sektor tersebut hampir selalu tinggi jika dibandingkan sektor lain seperti pertanian atau industri. Kinerja pembangunan sumber daya manusia, kabupaten yang memiliki skor kinerja pembangunan sumber daya manusia yang paling rendah di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Tanjab Timur. Selisih antara kabupaten ini, peringkat di atasnya yaitu Kabupaten Sarolangun terbilang sangat besar. Artinya Kabupaten Tanjab Timur sangat tertinggal dalam hal kinerja pembangunan sumber daya manusia. Kinerja pembangunan infrastruktur. Kota Jambi memiliki skor kinerja pembangunan infrastruktur tertinggi, yaitu sebesar 1,2892%. Peringkat kabupaten atau kota di Provinsi Jambi menurut 3 aspek kinerja pembangunan daerah dan peringkat secara keseluruhan. Kota Jambi menempati peringkat pertama, diikuti dengan Kabupaten Tanjab Barat. Jika ditingkatkan, Kabupaten Tanjab Barat memiliki potensi yang sama, memiliki daya saing yang kuat, serta memiliki potensi ekonomi yang relatif besar, SDM yang berkualitas, dan serta infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan sosial ekonomi penduduk setempat. Kabupaten Merangin dan Sarolangun sebenarnya memiliki peringkat yang sejajar, namun setelah dibandingkan dari akumulasi skor ketiga komponen kinerja pembangunan daerah terdapat selisih tipis, yaitu sebesar 0,976%. Kabupaten Merangin unggul pada peringkat kinerja pembangunan sumber daya manusia jika dibandingkan dengan Kabupaten Sarolangun. Peringkat terbawah kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Tebo peringkat 11 dan Kabupaten Kerinci peringkat 10. Kondisi Kabupaten Tebo yang perekonomiannya paling tertinggal serta minim infrastruktur menyebabkan kualitas sumber daya manusianya pun menjadi tertinggal. Lain halnya dengan Kabupaten Kerinci, kualitas sumber daya manusia sebenarnya berada sedikit di atas rata-rata Provinsi Jambi. Namun letaknya yang paling jauh dari ibu kota provinsi dan kondisi geografisnya yang dikelilingi oleh bukit barisan menyebabkan pembangunan infrastrukturnya menjadi lebih tertinggal. Karakteristik kabupaten atau kota yang menjadi anggota dalam tiap gerombol yang terbentuk. Gerombol pertama,
Gerombol ini memiliki karakteristik kinerja pembangunan ekonomi yang rendah, kinerja pembangunan sumber daya manusia yang sedang, dan kinerja pembangunan infrastruktur yang rendah. Anggota gerombol ini adalah Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Tebo. Berdasarkan karakteristik tersebut, gerombol ini dinamakan gerombol dengan kinerja pembangunan daerah rendah. Gerombol kedua, gerombol ini memiliki karakteristik kinerja pembangunan ekonomi yang tinggi, kinerja pembangunan sumber daya manusia yang rendah, dan kinerja pembangunan infrastruktur yang sedang. Anggota gerombol ini adalah Kabupaten Tanjung, Jabung Timur. Berdasarkan karakteristik tersebut, gerombol ini dinamakan gerombol dengan kinerja pembangunan daerah sedang, cenderung tinggi. Gerombol yang ketiga, gerombol ini memiliki karakteristik kinerja pembangunan ekonomi yang sedang, kinerja pembangunan sumber daya manusia yang sedang, dan kinerja pembangunan infrastruktur yang sedang. Anggota dari kelompok ini adalah Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Muaro Jumbo, Tanjung Jabung Barat, Bungo, dan Kota Sungai Penuh. Berdasarkan karakteristik tersebut, gerombol ini dinamakan gerombol kinerja pembangunan daerah sedang. Keenam, anggota gerombol ini tersebar di berbagai wilayah timur sampai barat Provinsi Jambi. Kabupaten kota tersebut memiliki perbedaan dari segi perekonomian, sumber daya manusia, maupun infrastruktur. Dan gerombol yang terakhir, gerombol ini memiliki karakteristik kinerja pembangunan ekonomi yang tinggi, kinerja pembangunan sumber daya manusia yang tinggi, kinerja pembangunan infrastruktur yang tinggi. Anggota dari gerombol ini adalah Kota Jambi. Berdasarkan karakteristik tersebut, gerombol ini dinamakan gerombol dengan kinerja pembangunan daerah tinggi. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi dan berada pada ketinggian rata-rata 10-60 meter di atas permukaan laut. Karakteristik perekonomian Kota Jambi didominasi oleh sektor tersier, kemudian diikuti oleh sektor sekunder. Kinerja pembangunan ekonomi sumber daya manusia dan infrastrukturnya merupakan yang tertinggi di Provinsi Jambi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.